Kembali dalam pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2D, subtema 3, pembelajaran 5, tentang menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar tatap muka. Hampir setiap hari kalian berada di lingkungan sekitar sekolah. Anak-anak masuk 1 minggu 2 kali. Nah, karena lingkungan sekolah bersih, kalian merasa nyaman. Lingkungan sekolah yang bersih dapat terjaga kebersihannya karena semua warga sekolah ikut menjaga kebersihan lingkungan. Semua warga sekolah itu termasuk murid, guru, dan karyawan. Karyawan itu baik TU maupun petugas kebersihan. Selanjutnya, silahkan anak-anak buka bukunya, buku tema 2D. Kalian buka halaman 153 sampai 154. Di situ terdapat teks bacaan berjudul Kerja Bakti. Silahkan anak-anak baca dengan cermat, dengan teliti, tidak usah tergesa-gesa. Kemudian kalau anak-anak sudah selesai membaca, di halaman 154 terdapat 5 kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa ya? Kalimat rumpang itu kalimat yang tidak lengkap, ada bagian yang kosong, sehingga anak-anak harus melengkapi. Mari kita lihat. Nomor 1, sekolah melati mengadakan kerja bakti setiap hari. Ya, jawabannya hari Jumat. Anak-anak bisa mendapatkan jawaban dari teks bacaan yang sudah kalian baca sebelumnya. Apabila anak-anak lupa, bisa dibuka lagi, bisa mencari jawabannya. Atau bisa juga kalian melengkapi dengan melihat video dari Bu Cindy ini. Nomor 2. Kerja bakti dilakukan oleh semua anak kelas 1 sampai 6. Di bacaan, tulisan kelasnya itu pakai huruf Romawi ya. Anak-anak bisa menuliskan seperti yang di buku paket atau yang di PowerPoint seperti Bu Cindy. Kita lanjut. Nomor 3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat kerja bakti yaitu membersihkan ruang kelas dan membersihkan halaman sekolah. Ada banyak, tetapi karena tidak cukup di buku paket, kita pilih yang membersihkan ruang kelas dan membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya, nomor 4. Melati dan teman-temannya melaksanakan kerja bakti dengan perasaan gembira. Kemudian nomor 5. Setelah selesai kerja bakti, lingkungan sekolah Melati menjadi bersih dan rapi. Nah, ini silahkan kalian lengkapi. Sekali lagi kalian bisa melihat dari teks bacaan atau melihat dari PowerPoint-nya Bu Cindy. Selanjutnya kita akan belajar tentang laporan pengamatan lingkungan sekolah. Laporan pengamatan, ada kata pengamatan, berarti anak-anak mengamati lingkungan sekolah. Nah, kemarin saat anak-anak masuk pasti juga saat jalan menuju kelas, kalian mengamati lingkungan sekitar ya, kalian tengok di kanan kiri, bagian depan, dan bagian belakang. Bagaimana ya contoh laporannya? Mari kita simak. Nah, bentuknya seperti ini. Misalnya, kita lihat apakah ada tempat sampah di sekolah. Nah, kita tulis bagian yang diamati tempat sampah. Nah, bagian-bagian yang diamati ini berkaitan dengan kebersihan ya, karena materi kita tentang kebersihan. Misalnya, Bu Cindy mengamati tempat sampah. Di lingkungan sekolah kita terdapat tempat sampah, maka yang ditentang ada. Keterangannya ada di ruang kelas dan di halaman sekolah. Kemarin saat anak-anak masuk banyak ya tempat sampahnya, ada yang warna kuning, hijau, dan di dalam kelas juga ada di bagian pojok. Kemudian sampah, anak-anak amati apakah di halaman, di kelas terdapat sampah. Karena tidak ada, Bu Cindy centang tidak ada. Kemudian asap dan debu juga tidak ada di lingkungan sekolah kita.
Maka yang Bu Cindy centang bagian tidak ada. Selanjutnya saluran air. Saluran air ini seperti selokan tapi kecil. Ada di depan kelas 2A itu ya, kan ada tempat cuci tangan, kemudian di sebelah-sebelahnya, sebelah kanan kirinya, ada seperti selokan tetapi kecil itu ya. Nah, itu saluran airnya lancar. Ada saluran air, maka dicentang ada dan keterangannya lancar. Selanjutnya tanaman. Di sekolah kita banyak tanaman ya, baik pepohonan, pohon peneduh, dan tanaman bunga. Kemudian toilet. Nah, toilet ini penting anak-anak. Keterangannya ada, lalu bersih, keadaannya bersih. Kemudian wastafel atau tempat cuci tangan. Karena ada keterangannya, maka ada di setiap sudut sekolah. Banyak ya kemarin, ada di dekat gerbang, di dekat ruang kelas kita. Kemudian di halaman juga ada, dekat kantor. Nah, setelah anak-anak mengisi tabel seperti ini, kita simpulkan. Kita simpulkan bagaimana keadaan lingkungan sekolah kita. Nah, misalnya seperti ini, hasil pengamatan. Keadaan lingkungan sekolah bersih, bebas dari sampah, debu, dan asap. Saluran airnya mengalir lancar dan banyak tanaman di sekitar sekolah. Keadaan toilet bersih dan terdapat banyak tempat cuci tangan di setiap sudut sekolah. Kemudian, kalau hasil pengamatannya seperti ini, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya, lingkungan sekolah bersih dan sehat. Mengapa ditambah sehat? Karena lingkungan yang bersih itu pasti sehat, terhindar dari penyakit dan hewan-hewan yang membawa penyakit. Selanjutnya, mari kita amati ada 9 gambar di halaman 158. Anak-anak lihat dan amati ada gambar apa saja di situ. Yuk dibuka dulu, kita lihat. Nah, berdasarkan gambar-gambar tersebut, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah? 9 gambar tersebut berisi atau menggambarkan atau bercerita tentang cara kita atau sebaiknya sikap kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ada 9. Kalau menurut Bu Cindy seperti ini. Nomor 1, gambar pertama itu menyapu, itu di ruang kelas ya. Kemudian yang kedua mengepel, setelah disapu biasanya dipel. Yang ketiga, membersihkan meja menggunakan kemoceng agar debu-debu yang ada di atas meja itu hilang. Kemudian yang keempat, mengelap kaca jendela menggunakan lap kain. Selanjutnya, membersihkan papan tulis. Kalau Bu Cindy menulis di papan tulis, kalau tidak dihapus itu kan menjadi kotor ya, tidak enak dipandang. Kemudian kalau hari berikutnya mau menulis kan susah kalau tidak dibersihkan. Selanjutnya mengumpulkan sampah di lantai. Nah, biasanya kalau kita menyapu lantai, kita sapu dulu, kita kumpulkan debu dan kotorannya, baru kita kumpulkan, kita ambil menggunakan pengki ya. Kemudian gambar nomor 7, membuang sampah. Selanjutnya menyapu halaman. Selain kita menyapu lantai, menyapu ruang kelas, kita juga harus menyapu halaman. Yang ke-9, yang terakhir, membersihkan selokan. Biasanya kan ada sampah plastik yang tidak sengaja terkena angin masuk ke dalam selokan atau saluran air. Nah, itu harus kita bersihkan agar tidak tersumbat sehingga nanti selokannya tidak bau dan bersih. Selanjutnya kita belajar huruf kapital. Kemarin anak-anak sudah memahami kalau huruf kapital itu huruf besar. Kita harus menggunakan huruf kapital di mana saja ya? Kita lihat. Yang pertama, judul bacaan. Nah, huruf-huruf awal misalnya judul bacaannya Jaka Tarub. Berarti huruf J dan T harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama awal kalimat. Nah, misalnya aku sedang mencuci baju. Maka kata aku huruf A harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nama orang.
Ini anak-anak juga pasti sudah tahu ya kalau nama orang diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama hari dan bulan, nama tempat, dan yang lainnya. Nah, anak-anak hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, melengkapi kalimat. Tadi kita sudah melengkapi kalimat yang rumpang. Kemudian laporan hasil pengamatan lingkungan sekolah. Kemudian cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir huruf kapital. Nah, anak-anak paling suka atau paling menikmati atau paling senang ketika belajar apa? Misalnya melengkapi kalimat atau aku suka saat belajar tentang pengamatan. Aku bisa mengamati kemudian menyimpulkan atau menjaga kebersihan lingkungan. Karena setelah belajar aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya, aksi anak-anak hari ini adalah aku akan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang kita pelajari yang Bu Cindy jelaskan tadi ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mau memperhatikan, sudah belajar dengan seksama. Silahkan nanti mengerjakan tugas dengan baik, jangan malas. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.